Halo semuanya, kembali lagi di channel Belum Sempat Nonton. Pada video kali ini saya akan membahas film yang berjudul The Tomorrow War. Dalam film ini menceritakan tentang perang umat manusia untuk melawan alien di masa depan. Film ini baru saja rilis tahun 2021 tahun ini ya guys. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak isi videonya. Film diawali dengan diperlihatkan kehidupan di tahun 2022. Terlihatlah kehidupan sebuah keluarga yang terdiri dari Daniel Forrester, sang istri yang bernama Lily, dan anak mereka yang bernama Murray Forrester. Saat itu Dan dan keluarganya sedang merayakan Natal di rumahnya sambil menonton pertandingan bola bersama-sama. Di tengah pertandingan bola itu, tiba-tiba hal aneh terjadi. Semacam cahaya yang sangat terang tiba-tiba muncul di tengah lapangan sepak bola dan tiba-tiba keluar beberapa orang dari dalam cahaya tersebut. Dan mereka mengaku bahwa mereka datang dari masa depan, tepatnya 30 tahun dari masa sekarang. Semua orang yang menonton, baik yang menonton secara langsung maupun yang menyaksikan lewat televisi, begitu terkejut dengan kejadian tersebut. 1 tahun kemudian, setelah kejadian itu, beberapa ratus orang, bahkan ribuan orang telah dikirim ke masa depan untuk berperang melawan alien. Beberapa di antara mereka kembali dengan selamat, luka-luka, dan bahkan meninggal dunia. Jadi apapun yang dilakukan umat manusia pada saat ini, untuk 30 tahun ke depan semuanya akan sia-sia. Dan sampailah kepada suatu hari di mana Dan terpilih menjadi salah satu relawan untuk dikirim ke masa depan untuk melawan alien. Dan sebelum dikirim, mereka akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Dan semua relawan yang dikirim ke masa depan untuk mengikuti perang melawan alien, mereka semua dipasangkan gelang di tangannya. Gelang ini mengatur tenggat waktu selama 7 hari mereka di sana, dan setelah 7 hari akan dengan sendirinya mereka kembali ke masa sekarang. Setelah dipasangkan alat di tangannya Dan ini, kemudian dia menemui istrinya untuk memberitahu bahwa dia salah satu relawan yang terpilih untuk dikirim ke masa depan. Nah, di sini terlihat bahwa istrinya sangat tidak setuju untuk dia pergi ke masa depan melawan alien. Nah, di sini akhirnya Dan memutuskan untuk pergi menemui ayahnya untuk meminta bantuan melepaskan gelang yang dipasang ke tangannya. Dan ternyata Dan dan ayahnya ini memiliki hubungan yang kurang baik. Nah, pada saat ini mereka dua bertengkar dan akhirnya gelang atau alat yang dipasangkan di tangannya Dan tidak jadi dilepaskan. Waktu keberangkatan Dan untuk dikirim ke masa depan akhirnya tiba. Di sini dia menemui putrinya untuk berpamitan. Kemudian para relawan pun dikumpulkan di suatu tempat dan tidak lupa diberikan senjata kepada masing-masing mereka. Dan di tempat ini mereka dijelaskan kelemahan dari alien tersebut bahwa harus ditembak di perut atau di kepala mereka. Keberangkatan mereka akan berlangsung selama 7 hari dan setelah lewat dari 7 hari mereka akan otomatis untuk dikirim kembali ke masa sekarang. Itu berkat gelang atau alat yang dipasang di tangan mereka. Di sini juga sang kapten yang terlihat pertama kali muncul waktu di lapangan sepak bola menjelaskan bahwa si landak putih ini akan berhibernasi selama sekali dalam seminggu. Saat keberangkatan pun akhirnya tiba. Dan semua relawan pun dipersiapkan untuk melakukan teleportasi ke masa depan. Tapi di tengah-tengah teleportasi itu, tiba-tiba teleportasinya mengalami gangguan yang menyebabkan beberapa di antara relawan akhirnya mendarat agak lebih tinggi dari permukaan tanah
yang akhirnya mereka terjatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Tapi di sini beruntung Dan mendarat di atas kolam yang berisi air. Dari atas gedung tempat mereka mendarat tersebut, akhirnya mereka bisa melihat bahwa sisi kota telah hancur karena alien. Di sini, akhirnya Dan mendapatkan sambungan dari komandan pasukan yang memimpin mereka di masa depan. Nah, di sini komandan memberikan perintah kepada Dan dan relawan yang lainnya untuk pergi menyelamatkan para ilmuwan. Mereka pun akhirnya bergerak perlahan-lahan menuju ke gedung penelitian. Sesampai di gedung penelitian, salah satu relawan menyempatkan dirinya untuk mencabut salah satu cakar dari alien untuk dijadikan souvenir. Tak lama kemudian, mereka pun menemukan bahwa para ilmuwan yang berada di gedung penelitian tersebut telah mati. Setelah melaporkan ke komandan, akhirnya komandan memerintahkan mereka untuk mengamankan salah satu serum hasil dari penelitian. Akhirnya para alien mengetahui keberadaan mereka. Para alien ini sungguh sangat sulit untuk dibunuh, walaupun sudah ditembak berkali-kali. Akhirnya beberapa relawan pun di sini akhirnya terbunuh oleh alien yang sangat-sangat sulit untuk dibunuh. Beberapa relawan yang selamat yang keluar dari gedung, di luar pun mereka masih harus berjuang melawan alien yang berada di luar gedung. Jumlah alien yang berada di luar gedung ini malah semakin banyak. Selain itu, mereka juga harus segera lari dari tempat tersebut karena komandan sedang memerintahkan sebuah jet untuk menjatuhkan bom di tempat keberadaan mereka itu demi membunuh alien-alien yang sedang berada di tempat itu. Dari begitu banyak relawan yang tadinya dikirim, akhirnya tersisa hanya beberapa orang saja yang bisa selamat dari ledakan bom tersebut. Beberapa waktu kemudian, Dan pun terbangun di salah satu ruangan perawatan dan dia melihat relawan lainnya yang selamat bersama dengan dia. Setelah itu, Dan pun diperintahkan untuk menemui komandan yang ada di sana. Tak disangka, ternyata nama komandan itu adalah Murray Forrester, yang adalah putrinya sendiri. Di masa depan, ternyata putrinya ini bertumbuh sebagai wanita yang sangat tangguh. Hal tersebut membuat Dan sangat bangga melihat putrinya itu. Saat itu, Murray pun meminta ayahnya untuk menyelamatkan populasi manusia dari kepunahan akibat serangan alien. Ia pun menunjukkan gambaran alien betina yang harus segera mereka tangkap. Karena alien betina adalah puncak dari perkembangan alien-alien tersebut, yang akhirnya semakin bertambah banyak. Dan komandan dan prajurit-prajurit lainnya pun akhirnya berangkat untuk menangkap alien betina yang sedang berada di dalam sarangnya. Di tengah perjalanan dari atas helikopter, Dan pun bisa melihat banyak sekali alien yang sedang berada di atas permukaan tanah, sedang berlarian mengejar-ngejar beberapa hewan untuk dimakan. Akhirnya mereka pun sampai di sarang alien betina. Beberapa prajurit yang sudah tiba duluan sudah mengamankan area tersebut. Namun, untuk menangkap alien betina sangatlah sulit, karena alien betina tersebut sangatlah agresif. Akhirnya mereka pun sangat-sangat kesulitan untuk menangkapnya. Di sini akhirnya Komandan Murray membantu langsung untuk menangkap alien betina. Tapi di dalam sarang si alien betina terus saja mengamuk. Mengetahui putrinya sedang dalam bahaya, akhirnya Dan pun ikut turun. Dengan usaha yang sangat keras dan kerjasama yang sangat baik, akhirnya mereka pun bisa menangkap dan mengurung alien dalam kurungan besi. Lalu mereka membawanya menggunakan helikopter. Sementara itu, Dan dan putrinya berusaha kabur dari tempat itu karena sudah diserang oleh alien-alien lainnya. Mereka pun akhirnya sampai di markas utama untuk meneliti alien betina yang sudah mereka tangkap.
Alien betina tersebut akhirnya diikat dan dirantai untuk dilakukan penelitian. Pada awal penelitian, mereka berkali-kali gagal untuk menemukan formula yang tepat. Namun Muri tak mau menyerah untuk menemukan kombinasi serum yang tepat. Di sini Dan melihat bahwa waktunya di masa depan itu tertinggal beberapa jam lagi. Di sini Muri berpesan kepada ayahnya nanti, ketika dia bisa menemukan formula atau serum yang tepat, dia ingin ayahnya untuk membawa formula tersebut ke masa sekarang yang nantinya akan menjadi persiapan mereka untuk melawan alien itu di 30 tahun ke depan. Dan akhirnya Muri pun bisa menciptakan atau menemukan serum yang tepat. Tapi di sini alien betina tiba-tiba mengetahui hal tersebut dan mengeluarkan suara untuk memanggil teman-teman alien lainnya untuk menyerang markas mereka. Akhirnya ribuan alien pun tiba dan menyerang markas mereka. Di sini para prajurit dan para tentara dengan semampunya untuk menghalang dan membunuh para alien yang sangat banyak. Dan anaknya berusaha untuk mengamankan serum yang telah mereka temukan. Tetapi di luar markas banyak sekali alien yang sedang menyerang, yang menyebabkan Dan dan anaknya ini sangat sulit untuk sampai ke helikopter yang akan membawa mereka pergi. Di sini, karena alien betina sudah mengetahui mereka menemukan serum yang bisa memusnahkan mereka, akhirnya si alien betina memerintahkan alien-alien lainnya untuk menyerang si Dan dan anaknya ini. Muri pun sempat terjatuh dan terluka akibat serangan dari alien. Helikopter yang menunggu mereka pun akhirnya terpaksa harus pergi karena sudah terlalu banyak alien yang menyerang. Di sini, karena Muri sudah terluka, dia tidak bisa melanjutkan perjuangannya lagi dan menyerahkan serumnya ke Dan. Muri berpesan kepada ayahnya untuk melakukan apapun agar bisa menghentikan perang yang sangat mengerikan ini, agar tak pernah terjadi. Di saat ini, mereka pun ditemukan oleh alien betina, tetapi sangat bertepatan dengan habisnya waktu Dan di masa depan yang membuatnya otomatis kembali ke masa sekarang. Begitu sampai di masa sekarang, Dan pun menyerahkan formulanya atau serumnya kepada kapten untuk diproduksi lebih banyak lagi. Tapi di sini kapten malah berkata bahwa portal teleportasi untuk menuju ke masa depan telah rusak. Akhirnya Dan dijemput oleh istrinya dan mereka kembali ke rumah mereka. Di saat itu akhirnya Dan melihat lagi putrinya yang saat ini masih sangat kecil. Pada saat itu Dan pun merasa sedih karena teringat dengan anaknya yang sudah dewasa di masa depan yang tidak sempat dia lindungi. Pada malam harinya, ia pun menceritakan kepada istrinya bagaimana keadaan di masa depan. Keesokan harinya, Dan pun pergi bertemu dengan relawan lainnya yang pernah dikirim ke masa depan bersama dengan dia. Di sini dia meminta bantuan dengan meneliti cakar alien yang sempat diambil sebagai souvenir oleh salah satu relawan. Setelah diteliti lebih lanjut, mereka menyimpulkan bahwa alien-alien tersebut sudah ada di bumi saat ini, namun masih terkubur di bawah gurun es. Setelah menemukan lokasinya, Dan pun berniat pergi ke lokasi alien tersebut. Tapi ketika dia meminta bantuan kepada pemerintah tidak mempercayai apa yang dia katakan. Karena pemerintah tidak mempercayai apa yang Dan katakan, akhirnya dia meminta bantuan kepada ayahnya agar bisa mengantarkan dia dan timnya untuk pergi ke Rusia, di mana tempat alien itu berada sesuai dengan yang mereka teliti. Keesokan harinya, Dan dan yang lain pun bersiap untuk pergi ke Rusia. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di sebuah gurun es yang berada di Rusia. Setelah berkeliling, mereka pun menemukan tempat di mana alien berada.
Mereka pun meledakkan tempat itu untuk menemukan pintu masuk ke dalam sarang alien tersebut. Setelah mereka melihat celah, akhirnya mereka pun masuk. Dan benar saja, di bawah sana ternyata terdapat kapal alien yang sudah terkubur di sana selama ratusan tahun. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kapal alien tersebut. Di sini mereka mulai menyuntikkan formula anti-alien. Dan benar saja, ternyata serum yang dibuat bisa menghancurkan tubuh para alien yang sedang berada dalam telur. Tapi ternyata hal yang sedang mereka lakukan itu malah membangunkan para alien yang lain. Akhirnya mereka harus berusaha untuk menahan para alien agar tidak keluar dari kapal mereka. Beberapa alien yang sempat keluar dari kapal itu akhirnya langsung dihadang dan ditembak oleh ayahnya Den. Karena alien yang berada di dalam pesawat itu terlalu banyak, akhirnya salah satu relawan memutuskan untuk meledakkan dirinya bersama dengan kapal itu agar para alien bisa musnah seketika. Dalam ledakan itu, Den dan ayahnya beserta salah satu relawan berhasil selamat. Tapi sayangnya ada salah satu alien yang ternyata berhasil kabur dari dalam pesawat itu. Den dan ayahnya pun langsung mengejar alien itu dengan mengikuti jejak yang ada di atas salju. Akhirnya Den dan ayahnya pun bisa menemukan alien itu. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Den dan ayahnya melawan alien itu. Tapi si alien sangat susah untuk dibunuh. Sampai-sampai Den dan ayahnya hampir terbunuh. Tapi akhirnya Den bisa memasukkan serum ke dalam mulut alien itu sehingga alien itu hancur dan jatuh ke dalam tebing. Sampai di sini film pun berakhir.